15 tahun, Zat. Masya Allah, 15 tahun. Kemarin SMP-nya di mana? Di Pondok Pesantren Umul Qura. Umur Kuro Ya, Zat. di Pekanbaru ya? Ya, Punya Ustadz siapa? pembinanya Pak Ibnu, Zat. Ibnu, kayak kenal. Ya, kalau kalau apanya Ustadz Nusirwan. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa nggak di situ lagi? eh nggak betah mondok aja. Semangat, semangat ya, semangat. Iya. Jadi sekarang di rumah, kegiatan sehari-harinya apa? eh Ikut apa tetap tahfiz, ngambil tahfiz aja sama apa namanya, eh ada biasanya ada tahsin, Zat, Di mana itu? di Masjid Umar. Oh, Masya Allah. Masjid Umar bin Khattab ya, Pekanbaru ya. Ya, Zat. Iya, iya, iya. Ya, semangat ya, Muzaffar ya. Ya, Zat. Ya, coba Umamah, kenalan Umamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Umamah dari Bekasi, Oh ya, usia 17 tahun. sebelumnya di mana? Di pondok mana? Full day Ustadz sekolahnya. Oh, sekolah full day. Iya. Iya, Di mana? Di Bekasi ya. Berarti sekarang kelas berapa? Berarti sekarang kelas 3 ya, 17 tahun ya? Kelas 3 SMA ya? kelas 2 Ustadz harusnya. Oh, kelas 2 harusnya. Ya. Sekarang nggak lagi di ini sekolah full day-nya. Udah lulus SMP-nya Ustadz. Oh iya, ini kan sekarang SMA kan? Iya, Iya. Oh, ini SMA-nya ambil homeschooling gitu. iya. Oke, oke. Ya. Kemudian Hanif, makasih ya. Hanif, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Sultan Kamil, asal dari Jawa Tengah, Jawa Tengah di mananya? Solo. Solo? Iya. Masya Allah. Terus. Saya umur 15 tahun. Berapa? 15 tahun. 19. 15. Oh, 15. Ah, sebelumnya di mana? Pondok Di pondok mana? Islamic Center Muslim Merapi. Islamic Center Muslim Merapi, Jogja ya? Ini Klaten ya? Iya, Ini keluar dari situ kenapa tuh? nggak betah. Oh, nggak betah. Semangat deh, semangat. Sekarang Iya. jadi kegiatannya apa aja? Ya di rumah bengkel. Bengkel, oh, otomotif ya? Pecinta otomotif nih kayaknya nih. Syukron ya Hanif ya. Iya. Kemudian Ahmad Fauzi, silakan Ahmad Fauzi. Bisa memperkenalkan diri. Unmute dulu Ahmad Fauzi. Apa? Kenapa? Ya, silakan Ahmad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Fauzi Ardiani Dari mana? dari Sidoarjo, Sidoarjo. Sidoarjo Jawa mana ya? Kalau Sidoarjo ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, Sidoarjo itu dekat ini ya? Hampir-hampir dekat Surabaya gitu ya? Jawa Timur ya? Iya, sampingan. Oh iya ya, sampingan ya Surabaya gitu ya? Iya,
Terus. Usia? Usia 18. Masya Allah. Berarti harusnya sekarang kelas 3 ya? Kelas 3. Aslinya udah lulus sih. Oh iya, 18 harusnya udah lulus. Kenapa belum lulus? Ya, nunggak 1 tahun. Oh, enggak 1 tahun. Tapi rencana di sana tetap dilulusin atau gimana itu? Enggak. Saya putus kelas 11. Oh, Masya Allah. Berarti harusnya udah lulus ya? Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Insya Allah. Ya, di sini saya sudah mengenalkan diri tadi. Syukron ya Ahmad Fauzi ya. Insya Allah kita hari Nah, ini mempelajari ilmu hadis. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah bisa bahasa Arab atau ada yang belum, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita akan belajar dikit-dikit. Karena ini pertemuan pertama kita ya. Pertama kita Hadisnya kenalan dulu. Zat Afan, Ya. hadisnya hadis kedua sekarang. Oh, lanjutan ya? Ya, Tadi akidah? kalau akidah nggak apa-apa. Ini Oke. hadis kedua. Hadis pertama udah pada hafal belum? Mau saya tanya dulu nih. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, udah pada hafal? Belum? Kalau belum, saya coba minta dari Muzaffar deh. Bisa nggak baca dari An Amiril Mukminin? Baca aja. Ya, Zan. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Iya. Coba Hanif Fatan. Baca. Ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Tuntas, Masya Allah. Coba Ahmad Fauzi. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Tuntas, Masya Allah. Coba Umamah. Umamah bisa baca An Amiril Mukminin. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Masya Allah, mumtaz. Udah lancar-lancar semua nih. Semoga udah hafal semua ya. Insya Allah gampang.
Ini juga sudah dibahas ya tentang syarah hadisnya. Ya di sini rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima ladainihuma ashahul kutubil musannafah. Yaitu bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang di dalam dua sahihnya, di mana kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang pernah ditulis oleh manusia. Maksudnya kitab yang paling sahih itu adalah kitab yang paling mendekati dengan benar. Jadi hampir 100% semua yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu isinya benar, tidak diragukan lagi, kecuali beberapa hadis saja. Ya, sampai 95 sampai 98%. Ya. Kemudian di sini disebutkan juga oleh Imam Syafi'i, insya Allah sudah diinikan semua. Dan saya terjemahkan sedikit bahwasannya hadis ini yaitu menceritakan tentang niat. Ya, an Amiril Mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh Amiril Mukminin, yaitu Amiril Mukminin pertama yang dipanggil. Ya, Amirul Mukminin yang pertama dipanggil presiden atau khalifah yang pertama dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, atau kunyah beliau atau kunyah Umar Ibnu Khattab adalah Abu Hafsah. Abu Hafsah yaitu kunyah dari Umar Ibnu Khattab. Dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi amalan tergantung dengan niat, dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Contohnya nih, kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan ganjaran hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan hadiah atau ganjarannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa niat hijrahnya itu karena dia menginginkan dunia atau dia menginginkan wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi, sesuai dengan dia hijrahnya tadi mau apa. Kalau dia hijrahnya, misal seorang nih merantau dari Jakarta, dari Palembang ke Jakarta, dari Sidoarjo ke Jakarta misal. Niatnya apa? Niatnya mau cari kerja, maka ya dia akan mendapatkan hanya mencari kerja. Nah, beda orang yang menuntut ilmu dari Palembang misal ke Madinah, ya diterima kuliah di Madinah. Dia hijrah ke Madinah. Apa niatnya di sana? Untuk menuntut ilmu. Ya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Ya, ini hadis yang pertama, insya Allah sudah dibahas. Hadis yang kedua akan kita pelajari, yaitu hadis yang menjelaskan tentang tertib agama atau susunan atau tingkatan-tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Nah, kita baca sama-sama ya. Ikutin saya nih. Ya, ikutin. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Coba dibuka mic-nya. An Umar radhiyallahu anhu aidan. 1, 2, 3. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Ya, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Qala
bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, yang lain juga. Idh tola'a alaina rajulun. Ittala'a alaina rajulun. Tala'a alaina rajulun Syadidu bayadis siyabi. Syadidu bayati thiyabi. thiyabi. Iya. Syadidu sawadi sya'ri. Syadidu sawadi syahri. sya'ri. Iya. La yura alaihi atharus safari. La yura alaihi atharus safari. Wa la ya'rifuhu minna ahadun. Wala Wala ya'rifu ya'rifuhu minna minna ahadun. ahadun. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Wa wada'a kaffai, ini langsung ke sini ya. Langsung ke sini hadisnya. Ini bukan. Kelihatan di gambar? Iya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa Wa wada'a wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Iya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami. Wa qala ya Iya. Muhammad akhbirni anil islami. Iya. Akhbirni anil islami. Kita terjemahkan sebelum kita masuk ke dalam hadisnya. Ya, diambil buku tulisnya, kita terjemahin bareng-bareng. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Nah, hadis ini juga diriwayatkan dari Umar juga. Dari Umar radhiyallahu anhu juga. Aidan itu artinya juga. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun, bainama ketika ditulis, nahnu kami, julusun sedang duduk-duduk, inda Rasulillahi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat lagi duduk-duduk nih, santai, lagi nongkrong, kalau bahasa kita lagi nyantai, lagi duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, dzata yaum itu suatu hari, pada suatu hari, idtola alaina rajulun, tiba-tiba tola, ada yang datang. Tola itu ada yang datang. Alaina, kepada kami. Rajulun, seorang laki-laki. Tiba-tiba seorang laki-laki ada yang datang kepada kami. Itu artinya. Tiba-tiba seorang laki-laki ada yang datang kepada kami. Ciri-cirinya syadidu bayadis siyabi. Bajunya putih kali. Bajunya putih kali. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam kali. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam mengkilat. La yura alaihi atharus safari. Tidak kelihatan bahwasanya dia ini orang yang sedang safar. Orang yang sedang berjalan jauh. Nah, zaman dulu kan itu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada pesawat. Ya kalau mau jalan pun pakai onta. Nah, orang ini nggak bawa onta. Dia jalan kaki. Tapi tidak kelihatan bahwasanya orang ini sedang safar. Biasanya kan kalau orang berjalan jauh tuh gersang, berdebu, iya kan? Kalau zaman dulu apalagi di gurun pasir gitu kan, berdebu, gersang, kemudian kelihatan tidak mandinya, misal gitu kan. Nah, laki-laki ini tidak kelihatan demikian. Makanya disebut la yura alaihi atharus safari. Tidak kelihatan bekas safarnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami ini tidak ada yang kenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami tidak ada yang mengenal dia. Dan kami seorang pun tidak ada yang mengenal dia.
Nah, orang Arab tuh gini, karena Arab itu kecil, waktu itu Mekah itu kecil, pasti tahu nih, orang ini tinggal di sini itu paling saling kenal. Nah, pada saat itu sahabat tidak pernah lihat orang ini. Makanya Umar bilang, la ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak ada yang kenal nih orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah, ada seorang muslim tidak ditanya, tidak diganggu sampai dia duduk kepada mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian laki-laki ini menyandarkan dengkulnya kepada dengkul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti faasnada rukbataihi ila rukbataihi, yaitu laki-laki ini menyandarkan dengkulnya kepada dengkul Nabi SAW. Jadi kayak kita duduk duduk orang Jepang, tahu duduk orang Jepang itu yang dia kakinya dilipat kayak tahiyat, kayak duduk di antara dua sujud itu kan. Nah, kayak gitu dia duduknya. Nah, orang ini menemukan dengkul dia kepada dengkul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertemu dua dengkulnya. Nah, kayak gitu duduknya. Kemudian wawadoa kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama kita beradab ingin bertanya kan? Ya, sambil berkata, ya Rasulullah, sambil dia memegang dua paha Nabi SAW. Ya Rasulullah, sambil dia bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku bagaimana itu Islam. Apa itu Islam? Ya, kabarkan kepadaku apa itu itu Islam. Ya Muhammad, ya faqala. Kemudian di sini disambung hadisnya. Di sini tidak saya baca dulu, nanti kita baca ketika kita membahas faidahnya. Kita baca lagi bareng-bareng. Kemudian qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah Wa anna Muhammadar Rasulullah. wa anna Muhammadar Rasulullah Wa tuqimus salata wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita terjemahkan lagi. Maka ketika Nabi SAW ya ditanya tentang apa itu Islam, bagaimana sih Islam itu, maka Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam yang ada 5. Yang kata Nabi SAW, engkau bersyahadat bahwasanya, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Iya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus salata, yang kedua engkau menegakkan salat, itu Islam. Wa tu'tiyaz zakata, Islam juga engkau memberi zakat. Wa tasuma ramadana, Islam juga engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji
ke Baitullah apabila engkau mampu menempuh jalannya. Nah, kalau ditanya, jadi teman-teman kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Apa itu Islam? Apa jawabnya? Nah, siapa yang tahu? Apa sih Islam itu? Ah, gitu kan? Kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Kalau ditanya, apa sih Islam itu kalau mereka nanya? Maka jawabnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Kalau tanya, apa sih Islam itu? Jawabnya, ayo, siapa yang bisa jawab? Apa sih Islam itu? Coba Muzaffar. Bisa jawab? Apa sih Muzaffar Islam? Engkau bersaksi bahwa itu Zat. Ya, coba dijawab, coba. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus, Eh, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah eh, bila bila mampu. iya, mumtaz, Muzaffar. Syukran. Ya, jadi kalau ditanya, kalau ada orang tiba-tiba datang hanya kepada antum semua, jangan ragu lagi. Ketika apa sih Islam itu? Kan Islam. Masa kau tidak tahu apa itu Islam? Maka jawabnya langsung dengan yakin. Kalau kau mau tahu Islam, Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan naik haji bila mampu. Itulah Islam. Nah, kalau ditanya ya. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, maka jawabannya itu. Mumtaz. Kita lanjutkan hadisnya, yaitu faqala ar-rajulu, ini ya. Ini harusnya ini bukan ya. Ini bukan, ini langsung syarahnya. Harusnya ada matanya. Faqala ar-rajulu, ayo ikutin. Faqala rajulu Sadaqta. sadaqata. Iya. Qala Umar. Qala Umar. Qala Umar Fa'ajibna lahu. fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. yas'aluhu wa Yusaddiquhu. Iya. Faqala Jibrilu alaihi salam. Faqala Jibrilu alaihi salam Fa'akhbirni anil imani. akhbirni 'anil iman. Iya. Fa'akhbirni anil iman. Qala Qala antu minabillahi antu'minu billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari Wa tu'mina bil qadari wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. khairihi wa syarrihi. Iya, kita bahas lagi. Ketika dijawab tentang Islam tadi, ya beriman sampai anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian laki-laki tadi yang orang musafir tadi berkata, Sodakta,
kau benar. Nah, Umar yang dengar jawaban laki-laki tadi, ajib, fa'ajibna lahu, maka kami heran pada orang ini, terheran-heran kepada orang ini. Kenapa terheran-heran Umar dan para sahabat yang lainnya? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, tapi kok dia bisa ngejawabnya? Ngapain lo bertanya kalau kalau kau sudah bisa tahu jawabannya gitu kan? Nah, Umar ajib sama orang ini, heran. Loh, kan nanya kok kau yang membenarkan kayak gitu kan. Kemudian ditanya lagi oleh laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, maka kasih tahu kepadaku bagaimana atau apa sih iman itu. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, antuk mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhir juga, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman kepada takdir baik yang baik dan juga yang buruk. Nah, kalau ditanya, kau orang beriman kan? Iya. Apa sih iman itu? Nah, maka apa jawabnya? Ada nanti kita tuh akan sering mendengar orang-orang yang sok realistis atau apa namanya yang dia itu apa namanya macam meremehkan seakan-akan dia sudah orang paling berilmu. Nah, nanti kalian tuh akan mendapatkan orang-orang yang macam ini. Yakinlah, baik di tongkrongan, baik dimanapun, kalian akan menemui orang-orang semacam ini yang dia itu padahal aslinya tidak paham soal agama, tapi ketika berbicara agama, mereka seakan-akan udah paling benar tuh. Nah, itu sering kali dapat. Nah, ketika ditanya, kadang mereka ini memiliki pertanyaan, apa sih iman itu? Orang-orang bersebut, saya beriman, saya beriman. Tapi ketika ditanya iman, tidak tahu. Nah, kalau ditanya, Ahmad Fauzi, apa itu iman Ahmad Fauzi? Ini Ustaz. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu artinya Ahmad Fauzi? Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Iya. Jadi iman itu kalau ditanya, engkau mempercayai adanya Allah, engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada Rasul-Rasul Allah, engkau percaya kepada hari akhir, dan engkau percaya dengan takdir yang baik dan yang buruk. Nah, itulah keimanan. Kalau ditanya apa itu iman, maka engkau percaya kepada 6 ini. Paham? Ya, kita lanjutkan ya hadisnya sedikit lagi. Qala Jibrilu alaihi salam. Coba. Qala Jibrilu alaihi salam. Qala Jibrilu alaihi salam. Sodaqota. Sadaqata. Iya. Faqala fa akhbirni anil ihsani. Waqala Akhbirni akhbirni Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya. Kemudian martabat yang ketiga atau tingkatan agama yang ketiga adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kata Nabi SAW. Kalau ditanya apa itu ihsan,
Maka ihsan itu dijawab adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau berhadapan atau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya engkau tidak bisa merasakan seakan-akan engkau melihat Allah, maka rasakanlah seakan-akan bahwasanya Allah itu melihat. Nah, inilah martabat ihsan, martabat agama yang paling tinggi. Jadi martabat ini dia itu beribadah seakan-akan sudah menghadap Allah. Ketika dia ingin sholat, dia seakan-akan ingin rasanya di dalam hatinya saya akan bertemu dengan Allah, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak merasakan itu, atau yang kedua, cara yang kedua, dia merasakan di dalam hatinya bahwasanya ketika dia beribadah ini, melakukan perbuatan ini, melakukan amalan ini, bahwasanya Allah melihat amalannya. Nah, inilah martabat atau tingkatan agama yang ketiga. Ya, jadi ihsan anta butullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian yang selanjutnya hadisnya, ini syarahnya. Yang selanjutnya, thumma sa'ala Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Mana nih? Iya, kok kata ini faqala, ayo ikutin faqala. Faqala. Iya. Fa akhbirni anis sa'ah. Fa'akhbirni anis sa'ah. Iya. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mal Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya lagi tentang hari kiamat. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanyai ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya yang nanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat. Kemudian faqala, faqala fa akhbirni an amaratiha. Fa'akhbirni an amaratiha. Iya. Faqala antalidal ammatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Iya. Wa antarul hufata urata alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Iya. Kemudian ketika nanya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat, maka Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya sudah, sebutkan saja tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian di sini disebutkan tanda yang pertama adalah antalidal ammatu rabbataha. Ketika seorang budak telah melahirkan tuannya. Nah, ini tanda yang pertama. Nah, maksudnya dari tanda yang pertama ini seorang budak melahirkan tuannya ini banyak tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga dia seakan-akan menjadikan orang tuanya seperti budak. Dia semudah-mudahnya menyuruh orang tuanya seperti ini, menyuruh orang tuanya ini, meminta kepada orang tuanya ini dan ini, seakan-akan orang tuanya adalah budak dan dia adalah tuan. Maka ini tanda yang pertama. Atau
yang dia itu orang tuanya atau memang seorang budak melahirkan tuannya. Jadi dulu kan zaman perbudakan, jadi ada seorang yang merdeka, kemudian membeli budak wanita, kemudian apa namanya budak wanita ini melahirkan bayi tuannya tadi, sehingga yang dilahirkan ini hukumnya merdeka. Nah, seperti itu kata para ulama. Kemudian tanda yang kedua adalah ketika engkau sudah melihat orang hufat, yaitu orang yang itu ketertinggalan, urat, yang dulunya tidak memakai baju, alat yang dulunya tidak pakai sendal, yaitu orang-orang Arab, ri'a asyai yang mereka dulunya hanya mengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan. Sekarang mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Nah, ini tanda yang kedua hari kiamat. Jadi kita lihat orang-orang Arab yang dulunya gersang, keterbelakangan, yang mereka bajunya buka baju, tidak pakai sendal, mengembala kambing, mengembala onta. Ya, mereka dulunya hanya sebagai pengembala. Sekarang kita lihat negeri-negeri Arab sedang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Maka ini tanda kiamat yang kedua. Ya. Kemudian kita baca lagi hadisnya dikit lagi. Qala Umar radhiyallahu anhu. Coba. Qala Umar radhiyallahu anhu. Thumman talaqa falabithtu maliyan. Summan khalaqa falabithtu maliyan. Kemudian saya langsung terjemahin aja. Nanti insya Allah pekan depan kita pakai matannya aja ya. Karena syarahnya ini nanti bisa saya syarah sendiri. Nah, jadi untuk pekan depan kita akan pakai matan hadis Arba'in Nawawi. Kemudian kata Umar, kemudian tiba-tiba laki-laki itu pergi setelah bertanya tadi. Falabithtu maliyan. Maka saya termenung. Falabithtu maliyan. Termenung sejenak. Termenung melihat kejadian tadi. Yang pertama dia yang nanya, kok dia yang jawab gitu kan. Kemudian dia bertanya tentang hal-hal krusial seperti iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kok dia nanya tentang hari kiamat, ya kan? Kemudian Nabi mengabarkan tentang hari kiamat pula, tanda-tandanya gitu kan, apa. Sehingga sahabat yang mendengar merasa tercengang, takjub, heran. Kok tiba-tiba kita lagi duduk-duduk ini ada kejadian seperti ini. Bahkan Nabi SAW mengabarkan nanti orang-orang Arab nih berlomba-lomba membangun bangunan kok kayak gitu kan. Kemudian kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, ikutin, ya Umar, ya Umaru, Ya Umar. ya Umaru, Ya Umar. atadri manisail. Atadri dari manisa. Manusail. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qultu Qultu Allah Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Qala fa innahu Jibrilun fa fa innahu innahu Jibril. Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. atakum yu'allimukum dinakum. Ya, dinakum. Iya. Ketika Umar sedang ngelamun, sedang heran, terdiam beberapa saat tadi, kemudian Nabi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, tahu nggak engkau siapa yang tadi bertanya?" Maka Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada Umar, fa innahu Jibril, bahwasanya yang tadi itu barusan adalah malaikat Jibril. Atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum, dan mengajarkan. Dia mendatangi kalian untuk apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ya, bahwasanya agama ini
terdiri dari rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Seperti itu. Nah, kemudian hadisnya selesai diriwayatkan oleh Imam Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah pekan depan ya kita akan mempelajari tentang matanya doang ya. Kita akan mempelajari matanya saja. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum kita jawab soal, ada pertanyaan tentang hadis di atas? Ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kita jawab bareng-bareng ini. Ma hiya arkanul Islam? Apa saja rukun-rukun Islam? Siapa yang bisa jawab? Saya tunjuk deh. Hanif, apa itu rukun-rukun Islam? Hanif, ada orangnya? Buka dulu mic-nya. Ya Ustaz. Fun. Ya, coba apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah syahadat 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 membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya, Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bila mampu. mumtaz. Syukron ini Hanif. Yang kedua, apa arti dari seorang budak melahirkan tuannya? Coba Umamah. Seorang budak melahirkan tuannya. Arti dari seorang budak melahirkan tuannya yaitu suatu saat nanti ada anak yang durhaka pada orang tuanya. Apa? Ulang, nggak kedengaran suaranya. Arti dari seorang budak melahirkan tuannya yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya bisa. Tuntas. Yang ketiga, saya kasih ini. Ahmad Fauzi, apa itu ihsan? Ada Ahmad Fauzi? Ada, Ustaz. Iya, apa itu ihsan? Ihsan adalah Ihsan adalah temannya Upin Ipin. hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Iya, mumtaz Ahmad Fauzi. Muzaffar, sebutkan tanda-tanda hari kiamat di dalam hadis ini. Ketika budak melahirkan tuannya, dan ketika kamu melihat orang yang dulunya tertinggal, sekarang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ya, siapa orang tertinggal ini? Orang-orang Arab, Ustaz.
orang-orang Arab. Sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. iya. Sekarang di Arab itu bangunannya udah tinggi-tinggi belum? Udah, Zat. Yang paling tinggi apa? Apa namanya? Burj Khalifa ya, Iya, yang paling tinggi Burj Khalifa. Di mana itu? di Dubai. Di Dubai. Di Saudi ada nggak yang tinggi? Nggak tahu, Zat. Ada, salah satunya itu jam yang di Mekah, di depan Oh, Ka'bah. Itu tinggi kali itu. Iya, berarti tanda-tandanya perkataan Nabi SAW itu benar. Dan memang sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Maksudnya apa namanya? Membangun peradaban yang maju. Nah, orang-orang Arab kan sedang 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 apa namanya? Berlomba-lomba tuh membangun peradaban maju, bangun ini, bangun itu. Masya Allah ya. Dan Nabi SAW, semua yang disebutkan Nabi SAW benar, karena tidaklah Nabi SAW berkata kecuali melalui wahyu. Ya, mungkin saya rasa cukup sampai di sini pertemuan malam ini. Insya Allah pekan depan kita pakai matannya saja bukunya, karena ini terlalu panjang kalau pakai syarahnya ini. Nanti syarahnya saya akan jelaskan sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Ada pertanyaan Ahmad Fauzi, Hanif, Muzaffar, Umama? Nggak ada Ustadz. Ya ada ya. Insya Allah kita cukupkan untuk malam ini. Semoga nanti kita bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi